Mamaku tanya, yang mana? Yang ini, ku bilang. Semua diam, ngelihat ke situ. Seharusnya itu nggak ada orang. Seharusnya. Iya. Mamaku tanya lah, ciri-cirinya gimana? Jadi aku deskripsiin. Udah lumayan tua, tingginya segini, pakai baju Chinese gitu, warna abu-abu gitulah. Aku bilang kan, celana kain panjang, pakai sepatu, orangnya kurus. Dari ciri-ciri kayak gitu, mamaku langsung bilang, oh itulah kakekmu, dia bilang begitu. Jadi yang aku deskripsikan ke mamaku itu adalah pakaian yang kakekku pakai saat masuk ke peti jenazah. Waktu itu tuh suka bunyi sendiri dia. Setiap kali hanya terjadi ketika podcast di sini. Padahal kita nggak panggil Siri atau apa kan. Udah Iya. 2 kali nih. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kembali lagi di channel yang berada di Pontianak kali ini. Luar biasa karena tamu kita kali ini berasal dari mana Om? Dari Pontianak juga. Pontianak juga. Nah, tamu kita ini backgroundnya adalah seorang banker, seorang aktivis juga ya. Aktivis apa ya? Mohon maaf. Aktivis, bukan aktivis ya Anda ya? Bukan ya? Oh bukan, kirain aktivis juga Anda. Oke, jadi boleh diceritain dulu nih. Siapa namanya, latar belakangnya apa, sibuk apa sekarang? Ya. Nama saya Marius. Saya sekarang bekerja di salah satu bank swasta di Pontianak. Saya rasa cuma itu sih. Ya. Kita panggilnya Komarius aja lah ya, Komar. Ya, nah, Komar ini udah berapa lama nih di dunia perbankan nih? Kurang lebih hampir masuk 10 tahun ya. Udah lama juga ya. Berarti lulus kuliah langsung perbankan gitu ya? Dari 2016 saya. 2016 lulus kuliahnya langsung masuk ya perbankan? Lulus kuliah 2014. Oh. Enggak langsung masuk perbankan. Ada ke tempat lain dulu gitu ya? Oh. Berarti betah ya di perbankan ya, udah 10 tahun nih ya? Ya lumayan. Nah, Lumayan betah. Di tempat ini kan, lihat suasananya ini kan sudah Egypt banget nih. Gak mungkin kita bahas komedi dong. Ya. Jadi kita bahas horor nih. Nah, Komarius sendiri tuh selama di perbankan nih, pernah mengalami hal-hal mistis gak? Atau kok nggak ada di luar perbankan lah gitu? Di luar perbankan kali ya. Saya tuh mulainya dari saya kecil. Jadi waktu kecil kita orang Tionghoa kan ada namanya itu sembahyang kubur ya. Oh iya. Jadi saya ikut orang tua saya sembahyang kubur ke kuburan ini kakek dan nenek. Oke. Jadi kuburan kakek dan nenek saya ini ada di belakang rumah paman. Oke. Tanah sendiri gitu kan. Jadi pas pergi itu kami biasalah bersih-bersih makam, cabut rumput, dibersihin gitulah. Sampai sesajen ya? Semacam sesajen lah ya. Kayak disusun, terus kan berdoa tuh. Doanya itu kayak dipanggil satu-satu. Apa tuh? Nama orang namanya. Keluarga kita yang sudah meninggal itu. Kayak kakek nih datang makan gitu. Oh. Nah, nenek ayo udah siap, ayo makan. Ajak juga si ini. Jadi semua yang udah meninggal itu disebutkan. Oh gitu, memang tradisinya gitu ya? Memang tradisinya begitu. Jadi udah gitu kami kan bakar-bakar dupa dan sebagainya sambil nunggu lah. Istilahnya sambil nunggu mereka makan.
kita sih nggak bisa lihat, ya kan? Oh, emang dibiarin aja gitu Emang aja dibiarin ya? aja. Oke. Terus ngobrol lah, ini mamaku sama iiku, berarti tanteku, Mm-mm. ngobrol di situ. Aku yang notabene-nya anak kecil nih, dikenalin ke keluarga-keluarga Mm-mm. yang hadir di situ juga. Kayak ini panggilnya Ai, tante. Ini panggilnya Kuku, berarti paman gitu kan. Pada saat itu Koko umur berapa? Itu umur 6 tahun gitu. Oh, masih kecil banget ya? Masih kecil. Jadi Mm-mm. semua sederet keluarga itu udah disebutkan panggilnya apa. Mm-mm. Saya bingung, kok ada satu orang lumayan tua nggak dikenalin nih. Oh. Nah, merinding. Oh iya, merinding banget Iya, lagi. karena itu cerita masa kecil, lumayan takut. Saya tanya ke mamaku, "Mah, semua kan udah dikenalin, kok yang ini Acek ini belum?" Mamaku tanya, "Yang mana?" "Yang ini," ku bilang. Semua diam, ngelihat ke situ. Seharusnya itu nggak ada orang. Seharusnya. Iya. Mamaku tanya lah, ciri-cirinya gimana? Jadi aku deskripsiin. Udah lumayan tua, tingginya segini, Mm-mm. pakai baju Chinese gitu, warna abu-abu gitulah. Aku bilang kan, celana kain panjang, pakai sepatu, orangnya kurus. Dari ciri-ciri kayak gitu, mamaku langsung bilang, "Oh, itulah kakekmu," dia bilang begitu. Wow. Itu panggilnya Akong, kakek. Nah, itu first time aku mengalami hal seperti itu. First time berinteraksi secara langsung gitu ya? First time berinteraksi. Wow. Berarti apa yang didoain istilahnya seperti muncul di situ ya? Iya, beneran muncul. Tapi yang anehnya yang kulihat itu cuma kakekku. Oh, satu doang ya? Iya. Padahal kan pas yang dipanggil nama-nama itu kan rame kan. Oh iya, banyak ya yang tadi Kayak ya? kakek, nenek, dan lain-lainnya. Tapi yang bisa kulihat cuma kakekku. Tapi mukanya, maksudnya sorry ya, ini mukanya nggak serem kan? Kayak Nggak. orang normal pada umumnya Nggak gitu serem. ya? Jadi yang aku deskripsikan ke mamaku itu adalah pakaian yang kakekku pakai saat masuk ke peti jenazah. Oh my god, udah Iya. lama berarti itu ya? Udah lama banget berarti. Mungkin waktu mamanya Koko masih kecil kali ya meninggalnya, atau masih muda gitu ya? Kurang tahu karena kurang tanya. Udah lama juga ya? Iya. Berarti itu first time interaksi dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi Koko nggak takut tuh? Waktu kecil nggak takut, tapi sekarang pas cerita saya merinding. Mungkin karena kok kecil gue bisa ya gitu ya? Iya, iya. Nah, setelah mungkin bisa boleh dibilang nggak kalau Komaris tuh punya sixth sense atau kelebihan? Nggak berani ngeklaim ya, karena sampai saat ini saya udah jarang lihat. Lebih sering itu pas waktu kecil, waktu remaja. Kalau yang belakangan ini memang ada, tapi bukan di Pontianak. Oh, di mana tuh? Itu pas saya libur Idul Fitri tahun 2025, itu saya ke Jogja. Oh, oke. Jadi di Jogja itu kami nginap di salah satu rumah warga yang disewakan, yang 3 kamar, 3 kamar mandi, 3 kamar tidur. Pokoknya kami sewa satu rumahnya lah. Oh, karena ramai ya? Ya, kami berdelapan ya, gitu. Jadi nyampe itu malam pertama nginap di situ, kami tidur seperti biasa. Tapi malam-malam listriknya kayak gangguan gitu, jadi AC-nya nggak dingin. Kayak agak drop gitu ya? Agak drop. Jadi kami keluar ngebetulin stutnya, baru lanjut tidur. Itu sih mungkin hal-hal biasa lah ya, masih belum terlalu terkait ke mistis. Lalu besoknya itu setelah berjalan seharian, malamnya kami pulang, kami ini masak mie instan. Ya, masak mie instan. Makanlah kami ramai-ramai. Pada saat lagi udah selesai makan, saya pergi ke wastafel mau cuci piring nih.
Jadi posisinya ini wastafel. Di atas wastafel itu ada ventilasi. Mungkin kalau ada fotonya boleh kita tampilin kali ya Ko ya? Iya, nanti bisa cek di Google mungkin ada ya. Kalau nama penginapannya mungkin nggak usah disebut. Boleh. Nanti kita tampilin ini fotonya. Nah, Iya. Jadi di atas wastafel itu ada ventilasi lumayan besar, segi 4, 2 kiri kanan. Saya sambil nyuci, itu perasaan nggak enak. Kayak ada yang memperhatikan. Semakin lama, rasanya tuh semakin semakin pekat, semakin kuat iya, gitu ya? semakin kuat. Jadi entah kenapa saya langsung lihat ke ventilasi itu. Dan di ventilasi itu ada kepala, itu merah, matanya juga merah, melototin aku. Merinding saya. Iya, itu yang paling seram. Kepalanya merah. Merah. Padahal ventilasi itu tinggi loh ya. Itu kayak 2 meteran ke atas. Enggak yang kayak deket-deket gini juga ya? Enggak, Agak di yang atas deket gitu ya? Kayak di atas pintu ini lagi lah gitu. Lumayan kan? tinggi ya? Cuci kan saya lihat ke atas nih. Itu beneran merah, mata merah. Aku nggak tahu itu sebutnya apa. Karena pertama kali lihat juga itu. Wow, tinggi gitu ya? Dan biasanya kalau saya lihat barang seperti itu, saya lihat bentar, itu pergi. Kayak langsung pergi. Yang ini nggak pergi-pergi. Kok nge-freeze gak di situ? Nge-freeze. Karena sempat saya lihat, yang biasanya sekian detik pergi, ini nggak pergi, malah makin lihat. Kayak diliatin aja lu diem situ ya? Terus. Jadi saya mundur. Piringku taruh, ku jalan mundur sambil lihat. Mundur. Temenku datang. Dia lihat aneh nih orang nih, ngapain jalan mundur kayak gitu. Dipanggil, kenapa? Pas dia panggil, baru aku sadar gini, ku lihat lagi, itu baru hilang. Wow. Itu jam berapa tuh? Itu udah malam, jam 2-an. Oh, udah subuh malah ya? Iya, jam 2-an. Karena kami pulang jalan seharian. Wow. Itu ngeri banget sih ya. Iya, itu ngeri banget. Malamnya susah tidur. Itu boleh tahu gak penginapannya itu bisa dibilang kayak villa ya? Atau rumah biasa gitu? Rumah biasa, rumah warga. Tapi dekat pegunungan? Lumayan dekat. Jadi dia kayak masuk gang kecil lagi. Halaman luas, kiri kanan, sepi. Wow, ngeri sih. Itu pengalaman terakhir yang dilihat sampai saat ini itu ya? Pengalaman terakhir. Berarti dari Idul Fitri 2025 sampai saat ini nggak ada pengalaman apapun. Ini kan belum Idul Fitri nih. Iya, ini belum Idul Fitri. Siapa tahu Idul Fitri lihat lagi nih. Mau nggak komunikasi lagi nih? Sebenarnya barang kayak gitu nggak bisa yang, kalau aku ya, itu nggak bisa yang kayak aku pengen lihat nih, terus coba langsung lihat, itu nggak bisa. Ini hanya kebetulan sih menurutku ya. Tapi kalau di Jogja itu, kita balik yang ke 2025 tadi, itu di Jogja satu kali itu aja, penampakan itu aja dari awal sampai pulang. Dari awal sampai pulang, iya. Gak ada keanehan lain Nggak gitu ada. ya? Hanya itu aja. Dan kami sempat nginap di situ itu, kalau tidak salah ya, itu 3 malam. Itu malam kedua? Itu malam kedua. Jadi malam ketiga juga aman. Walaupun agak takut tapi aman. Pasti takut sih. Iya. Kalau gue di situ kayaknya udah nge-freeze juga, udah pasti sih. Nah, terus gue penasaran nih kok. Kan awalnya cerita dari kecil punya nih. Kita iya. flashback lah. Dari kecil umur 6 tahun lihat setelah sembahyang kubur. Iya. Nah, setelah itu ada lanjutannya gak tuh? Ada. Nah, boleh diceritain. Tadi agak loncat langsung ke 2025 ya. Jadi ini zaman udah SMP ya, SD SMP gitulah, udah 10 tahun gitulah.
Itu rumah saya dulu itu dekat di kuburan Islam. Udah pindah rumah lagi nih. Beda rumah, itu rumah paman ya? Ya, yang itu kan rumah paman. Ini rumah saya sendiri, sebelahan dengan ini makam Islam. Oke. Jadi di situ itu pas saya lagi main, ini ada kelinci putih. Kelinci putih. Kelinci putih ini awalnya dekat di depan rumah saya. Ini rumah saya, ini makam. Oke. Jadi dia di sini. Dekat, saya lihat kan kelinci lucu dong. Anak kecil lihat kelinci lucu ya. Mau ditangkap kan. Saya kejarin, dia lari. Larinya bukan yang lari langsung ngebirit gitu pergi, bukan. Cuma beberapa langkah gitu ya? Loncat 2 langkah. Saya maju. Loncat lagi 2 langkah. Majulah lagi. Sampai udah dekat kuburan. Makin masuk, itu mama saya langsung teriak. Teriak, ngapain? Jangan ke situ. Keluar dia. Ini sama, saya bilang ada kelinci. Mau ku tangkap. Mamaku bilang, nggak ada. Itu nggak ada kelinci, dia bilang. Oh. Jadi di POV-mu, kamu pengen tangkapnya kelinci. Iya. Tapi di POV mamanya Koko, nggak ada apapun tuh. Nggak ada cuma apapun. lu sendirian aja gitu. Iya. Wow. Ngeliatin aku ngapain? Maju beberapa langkah berhenti. Maju beberapa langkah berhenti lagi. Arahnya ke dalam kuburan. Wow. Itu kalau mamaku nggak lihat, mungkin aku udah di dalam, terus nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kelincinya habis itu ya. Bisa jadi. Oh, berarti bisa dibilang makhluknya menyerupai kelinci buat narik Koko ke situ kali ya. Iya. Nggak tahu itu makhluk apa, saya juga nggak tahu. Oh. Karena bentuknya ya memang kelinci putih, lucu. Ya anak kecil lihat kelinci bebas berkeliaran, takkan nggak dikejar kan? Iya, betul. Betul. Wah, itu berarti kelas umur 10, kelas 4 lah ya kurang lebih ya. 4 SD. 4 SD ya. Iya, sekitar umur 10 lah. Ada itu tuh posisinya memang di Pontianak ya? Rumah saat Memang ini di atau Pontianak. Bukan rumah saat ini. Oh. Ada lagi gak tuh cerita di, kita bilangnya rumah dulu lah ya, rumah lama dulu, ya? Iya. Saya cerita yang saya lihat aja lah ya. Kalau di rumah itu ada juga, tapi itu mamaku. Nah, boleh tuh nanti kita ceritain juga tuh. Itu next lah ya. Next. Oh, berarti akan ada episode 2 nih ya? Yang nggak tahu. Ini kan bahas yang aku lihat aja nih kan. Boleh. Gimana tuh? Terus ini pindah lagi. Itu ceritanya saya udah makin besar lah. Ini saya ingat saya SMP. Abangku baru buka toko beras di Jakarta. Oke. Jadi saya pergilah ke Jakarta. Berkunjung, liatin toko berasnya. Sampai sore capek ya. Jadi tiduran tuh di dalam. Toko beras di depan, ini di dalam. Itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore itu saya tiduran sambil lihat TV. Lalu tiba-tiba ada cewek cantik. Ini nggak serem, cantik. Cantik banget ya? Cantik banget. Pakai baju Belanda, rambutnya pirang, pakai topi yang besar itu. Oh, kebayang. Tapi dia transparan. Kayak backgroundnya kelihatan gitu. Saya bisa lihat dia cantik, tapi dia transparan. Ngerti nggak? Berarti nggak setransparan itu juga? Setransparan itu juga. Ada tone warnanya. Wow. Tapi tembus. Mungkin kalau di komputer opacity-nya 80% gitu kali ya? Itulah. Dia keluar nih. Saya nonton TV arah situ nih. Oke. Dia keluar dari dinding. Tembus dinding? Tembus, benaran tembus. Merinding nih kok. Iya memang. Saya juga merinding. Tapi ini cantik. Lewatnya tuh beneran yang mukanya juga senyum. Dia liatin lu kok? Enggak liatin aku, tapi dia lewat sambil senyum. Lewat doang.
Set gitu dong. Yang ini aku nggak takut saat itu. Saat itu. Iya. Itu posisinya lagi sendirian tuh. Yang lain juga lagi tidur-tiduran, kayaknya ketiduran gitu lah. Nggak ada yang nge lah ya. Nggak ada yang Yang kejadian itu ada diceritain ke keluarga kah? ada, tapi nggak di saat itu. Karena katanya kan nggak boleh langsung diceritain kan. Nggak tahu kenapa. Betul. Takut kok kita langsung ceritain ya muncul dia kan. Nah, jadi kayak udah pulang dari toko kokoku itu, baru ku ceritain. Ngeri juga ya. Tapi kalau cantik sih nggak masalah ya. Iya, nggak Lewat-lewat masalah mulu sih. aja lah gitu ya. Ya udah lewat lagi aja. Tapi emang sebelanda itu mukanya. Sebelanda itu beneran cantik, Nggak ada suaranya tuh. nggak ada suara, beneran cuma lewat doang, Melayang atau kakinya gini-gini. melayang. Kakinya nggak yang kayak melangkah gitu, nggak. Kayak gitu aja. Kayak Ih, merinding cor. soalnya gue kenapa nanya kenapa apa dia tuh jalan atau melayang? Pocong katanya kan loncat. Iya. Kenyataannya kan melayang. Pernah dengar. Iya. Pernah lihat gak? Lihat exactly itu enggak, tapi kayak di sudut mata itu ada. Oh, berarti memang pengalaman Koko nih lumayan banyak juga ya? Di sudut mata itu ada. Dan yang saya lihat ini tuh kayaknya temenan gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Kayak mereka tuh bertiga. Hah? Pocongnya 3? Beda jenis. Oh, tidak cuma si... Kenapa gue sebut... si permen candy itu Jadi bersama dengan varian-varian lainnya. jadi permen candy ini kayaknya berteman sama si cewek rambut panjang, baju putih, dan satu cowok itu aku nggak tahu apa. Cowok tinggi besar hitam, nggak tahu apa. Itu ngapain tuh? Itu beneran cuma mundar-mandir aja. Saat aku ini mau parkir mobil atau apa, jadi dia tuh berkeliaran di sekitaran rumahku. Oh gitu. Itu tuh berarti di rumah sekarang punya ya? Di rumah sekarang. Udah lama banget iya. itu ya? Kenapa aku bilang aku nggak ada pengalaman sejak Idul Fitri? Karena menurut aku yang ini rasanya nggak bisa aku hitung. Karena ini liatnya cuma kayak sudut mata Di aja. ekor mata gitu. Karena kita lagi parkir gitu kan. Lagi parkir tuh kayak, loh kok ada gitu. Tapi kurang yakin. Mungkin kayak ya udahlah halu lah gitu lah ya paling Lalu bisa kali ini digituin. udah capek nih parkir mobil gitu. Nah, cerita-cerita kayak gitu banyak juga ya Koko ya. Banyak. Nah, gue penasaran lagi nih kok. Ada gak lanjutan dari yang dari SMP ini nih? Iya, timelinenya ya. Timelinenya biar kita tuh Iya, beruntun. maju-maju Ya, gitu. beruntun. Dari SMP itu Nona Belanda. Nona Belanda udah lewat. SMA ada nggak ya? SMA kayaknya jarang sih. Lanjut ke SMP aja kali ya. Jadi di SMP ini zaman buka warnet. Abangku yang satunya lagi buka warnet Di Ponti. di Ponti, daerah Kuburaya, salah satu jalan. Dan tengah malam itu sekitar jam 12 malam, dia ngechat aku atau apa ya dulu ya, itu masih zaman SMS atau apa ya, pokoknya dia ngabarin lapar nih, bawain makan dong. Jadi aku OTW lah dari rumah, ku bekalin makan, ku bawa ke warnet. Jalan kaki. Naik motor. Ini udah zaman SMA kuliah gitu lah. Naik motor nyampe jam 12 malam. Dan nggak langsung pulang. Warnet dulu. Main game dulu ya. Iya, waktu itu Dota 1. Waduh, old school banget nih Iya, orang. school banget. Terus. Jadi main sampai jam 3 subuh. Wow.
3 subuh ini, for your information, itu di jalan yang kokoku buka warnet itu ada rumah sakit bersalin. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang kayaknya masih. Masih beroperasi? Masih beroperasi. Oke, kayaknya aku nggak tahu tuh di mana tuh. Ya sudah, biar aja nggak tahu. Pokoknya ada jalan. Boleh sebut nggak? Kita sensor nih. Ada rumah sakit bersalin itu di jalan. Oh oke, udah tahu. Oke. Nanti sensor ya. Sensor. Terus jam 3 subuh, entah kenapa aku pulang jam 3 subuh itu. Pinter banget. Kenapa nggak nginep aja gitu ya? Kenapa nggak sampai pagi aja? Padahal dengar-dengar jam 3 subuh itu jam-jamnya mereka kan? Betul. Lagi peak-peaknya ya? Iya. Peak seasonnya ya? Jam-jamnya mereka nih. Pulanglah aku. Keluar jalan itu, Oke. ada aroma menyengat. Awalnya aku pikir, wah rese nih warga nih. Kok buang sampah sembarangan? Bau banget lagi. Baunya tuh beda ya? Baunya tuh beda, nyengat, bau banget. Kupikir orang buang sampah, warga sekitar. Paling bentar juga lewat lah. Itu keluar gang, keluar jalan itu. Pas sudah di jalan raya, kok baunya masih ada sih, nempel gitu kan? Kayak ngikut. Kayak udah nggak logis nih sejauh ini gitu ya? Tapi ini masih berusaha mikir logis. Di situ kan arah jalan tuh biasa pagi orang bawa ini nih ayam ke pasar. Aku mikirnya itu logis kan? Iya. Jadi ini truk ayam baru lewat, makanya bau. Ya logis kan? Logis. Aku bawa motor sambil jalan lagi. Ini udah lumayan jauh dan udah mendekati rumah. Kok baunya nggak hilang-hilang? Aneh banget kan? Aneh. Itu perasaan udah nggak enak. Ku merasa di belakang ada bayangan dari lampu jalan. Kayak lewat, kok kayak ada bayangan ya? Tinggi lagi. Kayak gue ngerti maksudnya. Kan kita jalan kalau kita lewat bawa kan motor nih. Spion. Kayak lewat, kok kayak ada gelap gitu. Harusnya misalnya set gini, dia tuh kayak nggak ada kayak kehalang gitu sesuatu ya. Oke. Kulihatlah di spion. Itu kepala, usus-usus, jantung, darah netes, ngekor dari belakang. Anjir. Itu lihat dari spion. Spion motor nih lagi bawa gini nih. Itu beneran takut banget. Langsung ku gas full. Anjrit. Beneran anjir ini ngapain ngikutin aku? Sejelas itu. Mukanya kelihatan. Rambut panjang memang. Bener-bener apa yang digambarkan di Google tuh seperti itu. Iya, bergelantungan. Pantesan bau amis dari tadi. Terus ngikutin aku ngapain? Ku gas terus. Terus apa yang terjadi? Itu dia sempat ngikut terus sampai satu daerah itu lumayan ramai, ada minimarket walaupun udah tutup ya, tapi terang. Itu dia kayak naik. Oke, lu kok maju. Jadi aku tetap lurus, dia naik. Wow. Itu sampai sekarang aku nggak dapat logikanya. Kenapa jenis itu ngekorin aku? Nggak dapat logikanya. Kayang ya namanya ya? Iya, kayang gini. Tapi bentar, kan katanya si Kayang ini kan adalah manusia yang punya ilmu kan? Iya, kalau dari cerita orang ataupun dari deskripsi memang begitu. Memang orang yang punya ilmu. Jadi dia sebenarnya manusia belajar ilmu hitam. Ya dengan kan? tujuan tertentu lah ya. Dengan tujuan tertentu. Kalau yang pernah saya dengar sih awet muda ya. Oh iya benar, awet muda. Awet muda. Dan dia melepaskan lehernya naik itu mencari ari-ari janin.
udah mulai make sense. Make sense. Jalan itu ada rumah sakit bersalin. Iya, make sense banget itu. Ah, Mungkin puzzle-nya itu mungkin bisa ketempelan ya karena lewat rumah sakit itu. iya, Tapi puzzle berikutnya adalah ngapain dia ikutin Koko? iya ngapain? Apa mungkin dia merasa Koko mengganggu dia makanya dia ikut atau apa kan? Iya, bisa jadi. Tapi Apa iseng doang? the real sejelas itu ya liatnya di spion ya. Dari spion POV-nya aku itu jelas sih. Mukanya emang tua gitu ya maksudnya. Kayak pucat sih mukanya ya. Tapi yang bergelantungan ini merah. Bener-bener netes darah. Heeh. Merah beneran kayak merah berlendir gitulah. Guys, kayaknya gue kalau di posisi itu sih nggak tahu doa mana yang disebut lah itu. Waktu itu disebut doa atau apa gak? Nggak ada. Lebih ke panik ya. Lebih ke panik dan mencoba untuk gas full biar bisa selaju itu ninggalin dia. Tapi dianya tetap bisa ngikut Dianya tetap selaju bisa. apapun ya. Hebat loh. Tetap bisa. Kayak misalnya lu lambat ya dia ikut lambat, lu lagi dia ikut laju Iya. gitu. Wow. Itu ngeri banget sih. Ya itu ngeri banget. Bisa tidur gak tuh habis itu tuh? Nggak bisa itu aku langsung sampai pagi. Dan itu aku nggak berani cerita ya. Itu kayak sekian hari, kayaknya seminggu aku baru cerita ke orang rumah. Habis itu diomelin orang rumah ya, kenapa pulang malam-malam gitu ya? Iya kan. Bukan salahku. Kan ngantarin makan nih. Iya sih. Heeh. Ya salahmu kenapa jam 3-nya itu ya? Iya. Kenapa nggak langsung ya? Kenapa jam 3 subuh? Oh, tapi sama ini gue kalau lewat tempat itu tuh mungkin karena pagi kan. Gue kan nggak pernah yang kayak semalam itu lewat tempat itu. Paling malam itu jam 8, jam 10 mentok. Iya. Dan yang kayak mungkin karena daerah itu sekarang rame banget, jadi tuh berasa biasa aja kan. Banyak kuliner lagi kan. Klunya banyak kuliner. Kulinernya ya. Lu jangan spill gitu kok nanti ditebak orang nih. Iya. Kalau bisa nebak berarti hebat. Hebat sih ya. Jadi namanya jalan Iya. kita sensor lagi. Sensor lagi. Kurang ajar emang. Nah, setelah kejadian itu trauma gak tuh? Kayak kenapa sih gue bisa lihat hal kayak gitu maksudnya? Sempat iya. Dan ngomongin soal bisa lihat benda-benda mistis ini, itu saya ada cerita juga itu ke tempat kakak perempuan saya. Gimana tuh kok? Itu di Jakarta, daerah ini sebut aja nggak apa sih, daerah Pademangan. Oh, lumayan jauh ya. Jakarta. Jadi dia kan ngekos tuh di situ. Dan pas saya pergi, ada temennya yang ngekos di situ juga, langsung kayak noticein aku. Dia langsung panggil ceceku. Itu adikmu ya? Iya, kenapa? Itu dia ada mata batin tuh, mau bantu buka nggak? Dia langsung kayak strike nanya ceceku. Mau bantu buka, malah mau dibuka. Iya. Terus. Otomatis bilang enggak dong. Serem dong itu. Katanya kalau dibuka ini bisa melihat dengan jelas. Bukan yang kayak sekilas lagi atau tanpa terduga terlihat, tapi beneran hidup berdampingan katanya. Oh. Dan itu langsung kutolak. Nggak mau. Ya siapa juga yang mau ya? Iya. Kalau ditanya gitu ya. Nggak mau, aku bilang. Berarti si teman Cece. Si teman ceceku yang ngekos ini, dia memang yang bisa juga dan bisa ngebantu buka gitu katanya. Kayak suhu gitulah. Bisa dibilang dukun gak sih kayak gitu ya? Kayak gitulah. Anehnya tuh dia langsung kayak notice gitu. Itu beneran baru datang masih bawa koper. Belum ada ngobrol apapun. Belum ada ngobrol apapun. Mungkin memang orang yang punya kelebihan. Mungkin kalau dilihat dengan orang yang punya kelebihan lainnya auranya beda kali ya. Mungkin ya.
Makanya langsung ke notice banget Iya, gitu ya. Kayak langsung tahu dia. Wow. Setelah dari situ ada kejadian-kejadian apa lagi gak tuh, Kak? Pengalaman apa gak? Pengalamannya sama di tempat kosan ceceku juga ini. Pademangan kan banyak kos ya, jadi nggak tahu kan yang mana. Berusaha banget sih mau dicari kan nggak mungkin ya. Iya. Pas udah nyampe itu kan dia ngomong nih, mau dibuka nggak nih? Kan ngobrol, nggak deh, nggak usah gitu. Jadi bubar dong. Ya. Bubar, aku ini mau mandi. Yang namanya kos-kosan itu waktu itu kamar mandinya di luar. Kamar mandi luar, oke. Jadi saya bawain handuk, perlengkapan mandi keluar. Di ujung lorong itu ada tangga. Tapi waktu itu aku nggak itu ada tangga. Oh, oke. Karena yang aku lihat itu bukan tangga, tapi kamar besar. Kamar besar dengan kasur besar, dengan apa namanya itu yang untuk nutupin nyamuk ya? Kelambu. Kelambu besar juga. Oke. Kosong tapi kamarnya. Dan aku nggak peduliin itu karena itu normal, kelihatan normal. Kamar besar di sini, ini deretan kamar mandi. Ya udah aku mandi aja. Mandi, selesai udah balik kamar tempat ceceku kan. Kutanyain dia, itu kamar besar tuh punya pemilik ya? Kamar besar yang mana? Di ujung, depan kamar mandi, aku bilang. Lah itu bukan kamar, itu tangga. Tangga untuk orang naik turun. Jadi depan sini ada tangga, ujung lorong sini juga ada tangga. Oh. Sebentar. Dia tuh besarnya itu memang kayak Besar kayak misalnya kamar kosannya 1 unit, oke. dia itu bisa 4 unit jadi 1. 4 jadi 1. Tapi yang kau bilang ranjangnya besar itu memang ranjang seperti ranjang king size atau memang besarnya tuh nggak logis? Mungkin 3x3 meter atau gimana? Iya, kurang lebih seperti itu. Kayak nggak logis lah ukurannya gitu Kayak ya? besar banget. Jadi itu kayak, oh ini owner kali ya. Kayak pengen tidur kasur besar. Kasurnya pun kasur yang jadul gitu. Yang kayak di fan-nya itu ada besi-besinya. Pokoknya kayak kerajaan gitu ya? Kerajaan tapi Nusantara gitu loh. Kerajaan Majapahit. Jadi ada besi-besinya tinggi. Nanti di atas kayak ada Kelambunya itu lah. turun. Yang seharusnya tangga malah liatnya kamar. Dan gak ada tangga sama sekali yang waktu awal kau lihat. Waktu itu nggak ada. Dia tuh tangga lurus gini atau tangga yang turun? Kalau yang belakang itu tangga yang mutar. Serem juga ya. Iya. Kalau kau masuk ternyata tangga jatuh. Selesai itu. Selesai sih. Itu mutar soalnya. Berarti kan dari atas ke bawah. 2 lantai ya? Itu 4. Itu di paling atasnya tuh? Di 3. 3. Ya lumayan kalau sampai ke 1 ya. Lumayan banget itu tingginya. Abis nanya ke Cece, dibilang harusnya tangga. Harusnya tangga. Jangan pergi situ lagi lah katanya. Mungkin udah nge kali ya Cece. Nggak dia. Koko ada ceritain ke temennya Cece gak? Nggak. Itu udah nggak ketemu lagi. Kayak sampai aku balik, aku nginap 2 malam ya. Itu nggak ketemu dia lagi. Padahal dia ngekos itu juga ya? Padahal dia ngekos itu juga. Trauma gak tuh? Kayak gitu. Trauma apanya nih? Kayak Ketemu si Koko yang mau ngebut kain mata batin. Atau trauma melihat segala yang udah aku ceritain tadi. Kayak dari kelas 6, dari umur 6 sampai yang ngelihat kamar sebesar itu kayak kok gue selalu lihat ya gitu loh, kayak nggak kepikiran kah kayak gitu. Sempat kepikiran, tapi sometimes itu merasa terbiasa. Jadi malah terbiasa ya? Iya. Jangan orang indigo kayak saking seringnya lihat udah kayak oh ya udah gitu kali ya. Harusnya sih gitu ya. Karena aku yang jarang-jarang lihat aja tuh bisa terbiasa. Apalagi yang indigo yang beneran kayak tiap hari lihat kan. Yang hidup berdampingan beneran. Yang hidup berdampingan beneran. Ngeri. Setelah dari situ ada cerita lain gak kok? Sambungannya kah atau beda story? Beda story lagi. Ini
rumahku di Pontianak, tapi bukan rumah yang sebelahan sama makam itu. Oh, Kami ini udah pindah rumah. udah pindah nih. Udah pindah rumah nih. Jadi itu saya kan di rumah nih, stay di rumah. Terus ada orang rumah pulang nih. Saya kan rese kan, mau ku kagetin. Emang nyari penyakit juga nih orang ya. Iya kan. Aku di dalam kamar ada meja kantor gitulah, dalam kamar. Aku sembunyi ke bawah mejanya. Kayak gini ya. Kayak ini, sembunyi dalam mejanya. Jadi ngarepin orang rumah masuk, terus aku kagetin. Gitu ya. Iya, aku kagetin. Nunggu. Ada dengar suara dia buka pintu depan. Tapi kok nggak masuk ya? Tungguin, nggak masuk juga. Terus, tahu nggak? Di bawah meja, ini meja, aku di bawahnya, itu kayak di atasnya ada orang deket. Hehehe, kamu nungguin ya? Ngomong kayak gitu. Anjir, merinding gue. Itu halu gak tuh dengernya? Atau seril itu dengernya? Sejelas itu? Kayak di belakang gini ngomongnya. Padahal harusnya belakangnya tembok ya. Itu niat ngerjain orangnya hilang. Langsung keluar kamar. Keluar meja, keluar kamar. Keluar rumah. Anjir. Itu terus. Udah gitu doang dia. Setakut itu langsung ya. Soalnya selama ini kan aku ngeliat kan, bukan suara. Kayak Tapi yang kali ini suara, dan beneran kayak dia ngebisikin aku. Anjrit. Horor, cu. Ini suaranya cowok apa cewek? Suara Berat cowok. gitu. Kayak parubaya gitulah. 34 Hehehe, nungguin ya gitu. Anjir, kalau gue kayak gitu gue kayaknya pura-pura pingsan deh. Pura-pura pingsan lebih takut dong. Oh iya di situ ya Kan jadinya. di situ. Mending Waduh. langsung kabur, ngacir keluar. Ih sumpah. Ngeri banget sih. Iya, baru kali itu yang suara. Itu first time suara Itu tuh. first time suara. Itu Koko umur berapa? Itu aku udah 20-an itu. Udah masih kuliah kali ya? Udah lewat kuliah. Udah 20-an. Udah kerja di perbankan. Tapi baru masuk kali ya? Wow. Oh berarti bisa dibilang kurang lebih 10 tahun lalu lah ya? Ih. Anjrit. Ada lanjutannya nggak tuh? Habis itu diceritain kah atau apa? Itu aku nggak ceritain. Nggak berani? Bukan nggak berani, tapi kayak ya udah sih. Kayak ya udah rumah-rumah sendiri gitu. Sampai sekarang aku masih tinggal di rumah itu. Dan itu tempat tinggal sekarang ya? Mejanya masih ada gak kok? Mejanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah setelah dari kejadian yang luar biasa itu, ada lanjutan lagi kok? Ada. Dan ini serem bentuknya. Klimaksnya ini? Atau belum nih klimaksnya ini? Ya bisa bilang klimaks juga lah. Karena ini menurut aku cukup seram. Ini tadi kan kamar lain ya. Ini beneran kamar tidurku. Jadi di dalam kamar tidur tuh kayak ada meja rias gitu. Meja rias. Dan jamnya jam 3 juga subuh. Entah kenapa aku kebangun. Oh udah tidur sebenarnya? Udah tidur. Oke. Entah kenapa kebangun. Mungkin tau dingin atau apa gitu. Kebangun, pas bangun ngeliatin ada cewek pakai baju pengantin tanpa kepala. Terus. Dan dia kayak, aku bingung dong ya. Ini kan nggak ada kepala nih. Lu lagi ngadep gua, lagi ngadepin aku, atau kemana gitu ya? kamu lagi ngadepin meja rias? Dia posisinya meja di rias. mana? Ini kasur, Oke. ini dia, ini meja rias. Kayak duduk di situ.
Enggak duduk, berdiri. Berdiri di depannya tapi ya meja Iya. rias. Jadi aku harus ngapain? Ngapain berdiri di situ? Ngeliatin aku atau lagi berkaca? Itu aku takut, itu aku nge-freeze. Yang ini aku nge-freeze. Nggak tahu mau ngapain. Lumayan lama. Ngeliatin dia. Dan kamarku kan nggak terlalu besar ya. Kalau aku berdiri aku kena dia dong. Mau keluar pintu kamar harus ngelewatin dia kan. Itu aku jadinya nggak bisa. Oh kok posisi masih di atas kasur? Masih di atas kasur. Nggak berani bangun. Beneran bangun, memang bangun buka mata. Tapi pas buka mata tuh langsung dia. Bentar kok, biar makin relate nih. Itu kasurnya single atau yang double? Double. Oke, double. Kok kan tidur terlentang kan? Nah, tidur posisinya beginilah. Begini aku kan? begini kan. Kok bangun begini. Pas bangun, buka mata ke samping. Oh dia di samping. Iya, ini pintu. Oh gitu. Ini pintu kamar. Ini divan saya. Di situ meja rias. Berarti meja riasnya tuh Sebelah kanan. Sebelah kanan kasur. Oh lu kok gini buka Dan mata kalau aku langsung ya? bangun, itu beneran langsung dia. Aku nggak bisa keluar kamar. Overthinking nih gue nih. Itu beneran kayak shit. Aku harus ngapain? Pura-pura tidur. Ya udah, diam, nge-freeze. Dingin, takut. Karena seram kan? Serem itu sih. Serem itu. Pakaian pengantin. Headless. Ya. Bercak-bercak. Ada bercaknya. Bercak-bercak. Dan nggak tahu dia lagi lihat aku atau lihat meja rias. Tapi di kacanya kelihatan ada dianya gak? Nggak ada. Jadi kayak cuma di dunia kitanya aja, tapi di kacanya kayak tidak memantulkan apapun gitu ya. Dan dia itu ukuran orang dewasa yang besar, lebih besar dari aku. Posturnya ya. Postur tubuhnya kayak cewek yang tinggi besar gitu. Mungkin kok bisa dibilang Belanda juga kali ya. Mungkin nggak? Nggak tahu. Nggak ada kepalanya kan. Enggak, maksudnya dari postur Tapi badan dari gitu. dari pakaian memang pakaian yang ngembang-ngembang gitu. Baju pengantin yang ngembang-ngembang. Kotor gak? Lusuh gak bajunya? Nggak lusuh, tapi dia kayak warnanya tuh sedikit memudar. Oh, agak pudar. Bukan putih ya. Dia lebih ke kayak Broken white dan agak pink gitu. Aku nggak tahu pinknya tuh kenapa. Apa karena darahnya atau apa? Nggak tahu. Shit. Dan Koko memutuskan untuk pura-pura tidur. Dan aku memutuskan untuk tetap di kasur, pejam mata sampai sekiranya. Itu aku berdoa. Itu aku berdoa. Pejam mata, berdoa nih. Kayak tolong dilewatkan ini, nanti aku buka mata udah nggak ada ya Tuhan, aku bilang. Dan aku buka mata memang udah nggak ada. Anjir. Plot twistnya apa? Buka mata memang nggak ada, tapi waktu Koko gini Apa? Sebelahan. dia di sininya. Oh iya sih, itu serem banget sih. Itu anjir. Itu kok gue di situ kayaknya gue pura-pura tidur. Soalnya beberapa kali gue mengalami hal-hal seperti itu, tapi nggak yang real ngelihat itu gitu maksudnya. Kalau punya aku kan by suara, memang lebih ke banyak suara. Kalau kok kan vision ya, kalau yang Iya, itu lebih ya. sering vision. Karena yang suara cuma satu kali itu. Oh shit. Kok bisa ya? Serem banget sih itu sih. Iya, Dan sampai sekarang masih tidur di kamar itu? masih. Pernah gak kayak malam-malam kebangun sekitaran jam-jam segitu lagi, keinget momen itu? Keinget ada. Ini aku pulang mau tidur pasti keinget nih. Tapi syukurnya itu cuma sekali aja aku lihat. Dan tidak pernah Dan nggak muncul pernah lagi ya? terjadi lagi. Mungkin karena aku berdoa kali ya. Kayak tolong dong dilewatkan ini, aku nggak mau lihat dia gitu. Sampai sekarang nggak pernah lihat lagi.
Speechless sih, sumpah. speechless kan. Gue yang dengerinnya aja yang Koko ceritain, udah pasti kengeriannya tuh udah berkurang banget nih. Iya, Itu iya. aja gue masih bisa ngerasain setakut itu loh maksudnya. Apalagi bener-bener di kejadian Mengalami Mengalami apalagi langsung. benar-benar mengalami. Sorry kok, saat itu udah married belum? Saat itu yang suara sama yang baju pengantin ini udah Udah married. karena meja rias kan. Makanya aku tadi baru kepikiran. Meja rias kan punya istriku Dan istrinya Koko di samping. di samping, tapi nggak aku bangunin. Dan sekian lama nggak aku ceritain, kayak aku keep setahun kayaknya. Tapi diceritain juga pada akhirnya. Ujung-ujungnya aku ceritain. Ngeri Tapi kan? aku keep setahun Takut gak dia? karena dia orangnya takut kan. Jadi kalau ceritain ke dia tuh takut nanti. Bisa parno sendiri di kamar. Dan dia sering di rumah sendiri kan. Jadi aku berencana untuk keep, cuma berhasil keep setahunan aja. Terus aku ceritain ke dia. Kenapa tuh kok tiba-tiba akhirnya memutuskan untuk ceritain tuh kok? Karena dia nanya. Kok bisa ke arah situ tiba-tiba? Kan dia tahu nih aku pernah cerita kan dulu waktu kecil tuh pernah loh lihat ini. Apa aku memang bisa lihat ya? Atau aku cuma halu gitu ya? Kayak sharing kan? Terus dia bilang, ya nggak tahu sih. Emang belakangan ini masih ada lihat. Pancing lah ngomong itu. Langsung lah aku ceritain ada dalam kamar. Ya udah aku ceritain Astaga. kayak tadi. Terus reaksinya waktu aku ceritain itu gimana? Reaksinya dia kayak langsung takut iya. Dan seingat aku ya, nggak lama setelah itu ganti meja rias loh. Oh iya? Ganti meja rias. Kayaknya memang dari tadi sih gue ngerasa kayaknya meja riasnya yang bermasalah sih. Semenjak ganti udah nggak pernah kan? Udah nggak pernah. Tapi Fix kan itu meja aku rias. keep setahunan. Nggak bisa gitu. Ih ngeri banget sih. Nah setelah kejadian itu berarti berapa tahun lalu tuh kok? Mungkin 6 tahun, 5 tahun lalu ya kali ya? Tahun pastinya aku nggak tahu sih. Tapi beberapa tahun lalu. Sebelum COVID deh. Sebelum COVID. Anggaplah 2018 lah ya. Hmm. Ya kurang lebih 8 tahun sih. Setelah kejadian itu masih pernah ngalamin lagi gak kok? Setelah itu kayaknya terakhir ya yang ini. Yang ke Jogja itu. Oh berarti jaraknya udah lumayan jauh dah. Jaraknya lumayan jauh. Kayak apa ya? Setiap kali sembahyang kubur, setiap kali itu kan kalau nggak salah setahun sekali ya sembahyang kubur ya. Masih pernah mengalami hal-hal kayak gitu gak sih kok? Tidak pernah. Udah nggak pernah lagi ya? Karena yang untuk kakek dan nenekku yang dari pihak mama itu kan yang kulihat tuh yang dari pihak mama tuh. Oh ya. Nah sekarang tuh udah di handle full sama keluarga paman sebelah sana lah. Jadi aku udah jarang pergi ke kuburan yang kakek nenek itu. Sekarang ada pergi tapi yang dari pihak papa. Beda tempat ya? Beda lokasi. Dan yang pihak papa ini normal aja sih. Nggak ada yang gimana. Kayak pergi, susun makanan, bakar uang yang untuk ini, uang apa sih namanya? Aku nggak tahu namanya. Uang untuk orang meninggal lah gitu, dibakar, udah normal. Gue kan dari kecil nggak pernah ikut yang namanya sembahyang kubur nih, walaupun gue Chinese juga, tapi kan apa ya di agama gue tuh nggak yang kayak memperbolehkan kali ya bahasanya ya untuk kayak gitu. Jadi gue dari kecil memang nggak pernah ngikut. Jadi ketika Koko ceritain kayak gitu tuh, gue harus tahu dulu nih, oh gambarannya prosesinya seperti apa segala macam. Wow, kayak terakhir nih, nggak terakhir sih, udah lama banget waktu Koko gue masih di sini. Depan nih dia kan sembahyang bakar-bakar uang itu. Waktu itu tuh suka bunyi sendiri dia.
Setiap kali hanya terjadi ketika podcast di sini. Padahal kita nggak panggil Siri atau apa kan. Udah Iya. 2 kali nih. Nah, waktu itu sofa ini kan sofa udah jadul banget dari aku belum lahir nih kok. Dari tahun 90-an di Jakarta. Dulu kan memang kami dibawa semua ke Jakarta sini nih? bawa ke sini kan. Ini udah ganti kulit 1 kali nih. Oh. Dulu sofa ini masih kulit lamanya warna merah tuh taruh di situ. Deretan agak luar lah, di ruang dekat tamu pintu. lah. Nah. Aku sama Koko tidur lagi lupa ya habis main atau habis ngobrol, tidur siang lah ketiduran. Karena angin sepoi-sepoi kan enak gitu kan. Pintu kebuka dari siang sampai after maghrib lah. Jadi kami bangun, itu tuh udah gelap. Iya. Setelah maghrib. Setelah maghrib udah gelap kan. Ternyata depan tuh bakar uang apa sih namanya ya? Pokoknya bakar-bakar uang itulah. Bukan bakar uang rupiah ya, maksudnya uang untuk orang untuk sembahyang kubur lah. sembahyang kubur. Abunya masuk sampai depan sini. Oh. Abunya waktu karena aku bangun dulu kasih tahu, kok masuk nih abunya, kita sapuin dulu. Oh iya, bangun dia, kita sapu-sapuin segala macam. Selesai, tutuplah pintu kan. Kami dulu komputer semua di sini main Dota 2. main segala macam sini sampai mungkin nggak selama itu sih, mungkin jam 7 lah. Lapar nih, kita nge-Gojek atau cari makan nih. Yaudah kita cari makan dulu lah gitu kan. Iya. Buka pintu. Kondisi kurang lebih kayak gini, agak gelap. Kami memang agak pelit ya, jadi nggak nyalain lampu lah. Nyalain pun cuma 1 di sini. Hemat Hemat lah ya. Buka pintu, jegrek, pintu yang ini persis. Seret. Hal pertama yang kami lihat adalah Pintu ini. pintu ini banget nih, Ah. sumpit di depan mata kami. Tuh, merinding langsung. Is. Terbang. 1 sumpit terbang gini. Tuh, Serem. lihat deh. Kami buka, seret gini, tarikan. Seret. 1 atau 1 pasang? Sebiji dong. Buka, seret. Tak, baru jatuh. Lu lihat kok. Is. Iya, itu serem banget sih. Beneran real banget itu. Jatuh. Tutup. Gojek bagus kali ya. Iya, kita Gojek. Tangan udah gini dah. Lu lihat kan kok? Ya gue lihat kan. Seril itu di depan mata. Wah, langsung kami nge-Gojek. Habis itu kayak nggak mau keluar dari kamar itu. Setakut itu. Sampai pagi. Jadi ketika Gojek datang, kami ambilnya dari jendela. Udah bener-bener setakut itu. Kayak first time waktu itu posisinya rumah ini baru kami tempati, baru selesai didoakan atau belum ya? Pokoknya belum kali, makanya ada. Kayaknya belum deh, waktu itu kayaknya belum. Pokoknya baru selesai, kami tempati gitu loh. Iya. Wah, langsung. Saat itu juga kayak, sepertinya tinggal di tempat ini kurang wise deh gitu. Setelah didoakan, baru Koko yang tinggal sendirian di sini. Nah, itu dia punya banyak cerita lainnya tuh. Itu next episode lah. Sebenarnya, banyak hal yang terjadi di rumah ini juga nih kok. Kayak podcast sebelumnya beneran juga. nih, ini kayak kita cerita di lokasi yang exactly. Ini gue tutup juga karena ada alasannya nih. Oke. Dan kayaknya gue udah pernah ngomong, mungkin Koko bisa cari di podcast episode pertamanya Pontianak. Oke. Episode pertama itu ada yang ngomong sih. Ngeri banget. Kemaris, masih ada cerita lainnya gak nih? Cerita lainnya Yang mungkin belum pernah di-share ke orang lain. Mungkin di kantor atau di tempat apa. ada satu lagi, tapi menurutku itu nggak terlalu gimana. Itu rumah ceceku yang satu lagi. Kami itu 7 bersaudara. Jadi Banyak banget ya gue. Iya. Jadi ini kayak ceceku yang lain lagi. Itu di Jakarta juga buka toko sembako. Dan ini ceritanya berkunjung juga nih. Berkunjung, nginap di rumahnya. Nginap itu kayak malam pertama menginap, itu langsung mimpi. Mimpinya nggak enak banget. Mimpi apa tuh kok? Kayak aku tiduran nih, ada satu kakek-kakek itu kayak mau ngebukain mulutku.
sampai kayak rahangnya tuh mau lepas gitu. Gini ya. Ah, Terus? tapi ini mimpi ya. Terus tuh dia mau lemparin koin ke dalam mulutku Mm-mm. dan ngomong pakai bahasa Teochew kayak di translate tuh namanya tuh kayak go to hell gitu. Wow. Dan itu aku sleep paralyzed. Oh, saya paralyzed. Ah, Oke. kayak mimpi itu terus nggak bisa bergerak. Mimpinya tuh dia ngebukain rahang mau lempar koin sambil teriak. Habis itu langsung kebangun atau gimana? Habis itu sebelah mamaku lihat aku kayak gini-gini susah gerak gitu kan, dibangunin baru kebangun. Maksudnya mamanya Koko beneran lihat Koko tuh gini-gini? Iya, dia bilang kamu kenapa, dia tanya dalam bahasa Teochew gitu. Kamu kenapa? Aku bilang nggak bisa bangun karena udah ngomong gitu. Ya udah aku cerita langsung Di tempat itu ya? Aku mimpi ada kakek-kakek mau ngebuka mulutku. Kalau kayak sleep paralysis gitu, itu kan udah bener-bener kelihatannya nyentuh fisik ya. Berasa gak sih? Atau enggak? Nggak berasa tapi capek banget. Capek. Iya, Capek sekali. Kayak bangun tuh capek sekali. Dia tuh beneran kayak di depan aku, kayak ngeginiin aku. Oh, berarti Koko melihatnya dari POV yang lain ya? Iya. Oh iya, itu sleep paralysis. Ah. Suasana ruangannya kayak gimana kok? Maksudnya kayak yang di Insidious gitu gak? Yang warna-warna biru. Enggak, tapi gelap. Padahal realnya ada lampu ya? Realnya remang-remang. Tapi nggak segelap Lampu itu tidur ya? gitu lah. Nggak segelap itu. Jadi dalam mimpi itu gelap. Ada dia mukanya, ada tangannya. Ngebuka, udah buka dia kayak tahan gitu. Mau lemparin koin. Tapi nggak terlempar sih. Berarti Koko lihat Koko sendiri di situ ya? Badannya tuh di atas banget, gede Di banget atas nggak? banget. Enggak gede. Seukuran normalnya kakek-kakek gitu ya? Dan itu Chinese. Kakek-kakek Chinese. Oh, Cuma udah tua. sleep paralysis ya? Hmm. Astral projection. Selain itu pernah ngalamin astral projection lainnya gak? Sleep paralysis-nya sering. Tapi nggak lihat apa-apa gitu ya? Nggak lihat apa-apa. Kan menurut ilmiah sleep paralysis terjadi ketika secara ilmiahnya tuh otaknya tuh kebangun tapi fisik badannya kan masih tidur. Iya ya, gitu ya. Iya. Atau Jadi terbalik ya, pokoknya salah matanya satu. tuh kayaknya kebuka. Matanya kebuka. Tapi nggak atau bisa. terbalik ya gitu. Pokoknya salah satunya tuh tidur, Iya. salah satunya kebangun, itu yang terjadi. Tapi kan yang nggak logis kita bisa lihat badan kita sendiri. Iya. Tuh. Nah, ini sebelum penutupan gue cerita dikit nih kok. Gue pernah ngalamin sleep paralysis dan ini mungkin salah satu cerita yang paling horor dalam hidup gue. Waktu itu gue lagi dinas ke Balikpapan. Masih di perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia. Nah, waktu itu gue 1 bulan di hotel. Gue lupa di minggu keberapa, pokoknya udah jalan 1 mingguan lah. Gue tidur, gue tuh kayak memang ngerasa kurang nyaman di hotel itu. Oke. Nah, gue tidur, posisinya adalah ini kamarnya tuh the real kotak sih. Kayak mungkin 5 kali 5 meter kali ya kamarnya, atau 4 kali 4,5 kali 4,5. Jadi ini kotak kamar, ini pintu masuknya di sini. Sini langsung TV. Ranjang bener-bener nempel dengan pintu dinding nih sini. Seret segini lah. Sini dinding sini pintu, sini tuh kayak apa sih, kaca tuh. Apa ya namanya? Jendela. Tapi itu yang burem. Jadi kalau orang lewat tuh ada kelihatan tapi burem aja. Buremnya tuh burem banget lah, tapi masih bisa lihat. Burem sini. Nah, sini ada kayak lorong kecil kayak cuma 50 cm kalian untuk turun dari ranjangnya. Sini langsung sekat WC. Nah,
Di sini ranjang gue tidur tuh memang gede, punya ranjang besar. Gue tidur di tengah. Karena gue agak gemuk ya kok, gue tuh nggak bisa tidur menyamping, nggak bisa tidur ke hadap kanan atau kiri, karena pasti kena sini aku. Jadi terlentang aja. Jadi gitu tuh ya. selalu terlentang. Gue udah tahu pada waktu itu memang udah punya ilmunya, udah punya knowledge-nya kalau kita tidur terlentang lebih memungkinkan untuk kita kena sleep paralysis gitu, atau ketindihan atau apapun itu namanya. Iya. Nah waktu itu gue udah doa padahal nih sebelum tidur, udah doa. Nah gue tidur karena waktu itu McD belum ada di Pontianak, jadi gue sering beli McD. Mungkin 2 hari sekali McD gitu kan. Iya. Jadi setiap kali McD take away kan dapat goodie bag-nya. Goodie bag-nya gue taruh di sini, di lorong yang kecil itu. 1, 2, 3, 4, 5 gue taruh situ. Isinya tuh banyak, ada baju gue, ada apa segala macam. Nah waktu itu entah kenapa yang gue dapet tuh goodie bag paper. Jadi itu berisik gitu, ada teksturnya agak kerasa. Gue taruh situ, berderet 5. Dah, gue tidur. Entah kenapa saking capeknya gue terlentang gini. Wah, hidup ini nikmat gitu Karena kan. luas juga kan. Karena luas kan. Kasur luas. Gue ingat sini handphone, sini sini iPhone sebiji dah. Gue taruh tidur gini. Terus kayak masih, kita kan ada fasenya lagi habis baring, ada fasenya tidur ayam baru deep sleep-an gitu kan, kayak tidur baru deep sleep. Ini masih di fase tidur ayam. Gue tuh ngerasa ini udah jam 12-an sih. Gue ngerasa kayak ada yang ngebuka pintu gue pakai kunci, klak. Kayak kan kita bisa putar 2 kali ya kuncinya. Klak 1, 2. Di situ perasaan gue tuh masih bisa mikir gue. Dengan jernihnya gue masih bisa mikir. Kalau ini maling, gue mati sih. Gue pikirnya gitu. Tapi kan gue udah kunci ya, kok dia bisa buka? Gak mungkin maling gitu kan? Iya. Bisa jadi resepsionisnya. Tapi resepsionisnya ngapain buka kamar orang yang udah ada orangnya gitu kan? Overthinking waktu lagi di situ kan kurang ajar banget ya. Wah, gue pura-pura ini aja deh. Gue pura-pura tidur aja. Dari tangan kayak gini, gue sempet-sempetnya denger dia buka. Dia tuh kayak nggak cuma 2 kali kok, dia kayak berusaha gitu. Gitu ya. Gue tangan kesiniin, kayak ke tengah sini, selimut taruh sini. Pokoknya bener-bener tinggal ini guling lah gitu kan. Pokoknya bener-bener tinggal ke arah gini lah. Udah di dalam hati tuh udah sebut Dar Yesus, kebetulan gue Kristen kan. Dar Yesus. Kedengaran lah pintu dibuka. Ada gitu ya. Mati nih bener. Gue tuh nggak takut setan, gue bilang. Gue lebih takut kok itu manusia beneran. Ditutup sama dia pintunya kok. Merinding gue pengen. Tutupnya dengan pelan atau kayak plek gitu. Anjir, gue tinggal sendirian kan, nggak ada siapa-siapa. Memang sih ada orang lain, tapi di kamar sebelah gitu kan. Lu tau gak? Dia duduk di ini ranjang nih. Dia duduk di tepi ranjang kan kayak berasa gitu kan? Iya, kayak ada orang duduk ya. Berasa itu, krek duduk dia. Mampus nih kok dia baring samping gue. Ini gue beneran bisa pingsan lagi nih. Tapi saat itu gue tutup mata, nggak berani buka. tahu nggak itu orang atau something? Nah, Belum tahu ya. Gue masih doa dalam hati. Nggak lama dia entah gimana caranya dia tuh pindah kayak ngegeser ke samping gue. Tapi masih posisi duduk ya. Jadi mungkin duduknya di sini dia pindah gini. Wah, udah makin jantung tuh makin duk gitu. Tiba-tiba gue denger dia tuh berdiri. Dia injek paper bag itu loh. Prak bunyinya. Ada 5 nih. Ada 5 nih. Prak diinjek. Prak injek. Prak. Oh, suara paper bag gue hancur semua kok. Bunyi semua itu. Itu bener-bener mau manusia mau apapun. Itu bener-bener udah ngancem gue. Rasanya tuh gitu. Ya. Di dalam hati udah sebut nama Tuhan Yesus. Kenapa gak pergi-pergi nih? Berarti kan manusia nih. Habis itu kaki gue kan tidur, kita kan selalu kaki gini doang tidur. Iya. Gak mungkin kita tidur gini kan capek ya. Iya. Gini kan. Selimut tutup. Bersenandung dong dia. Aku lupa senandungannya apa. Dia hummingnya apa. Tapi dia misalnya gini.
misalnya gitu kan. Iya. Dia sentuh Anjir, dari seram banget. kelingking. Ini kelingking ya, kelingking apa segala. Kayak ini jarinya. Dia satu-satu gitu. Jadi kayak main piano dong itu. Anjir. Di saat itu gue shit happen. Gue ngomong kayak gitu. Gue paksain buka mata kok. Gue inget, gue setiap kayak tidur gue selalu nyalain TV. Karena gue parno aja. Biar gue ngerasa ada teman. Saat itu gue buka mata, suasananya tuh biru gelap. Gimana? Biru gelap. Kayak gue tidur tuh nyalain lampu kok. Dan nyalain TV. Saat itu suasana seperti gelap kayak gini, tapi dia tuh warnanya biru gelap. Dan kayak ada spotlightnya tuh di deket-deket gua ngelihat badan gua sendiri kok. Jadi gua kayak bangun gini kan. Gua tuh bisa ngelihat gini, itu gua lagi tidur. Oh, Mampus, gua baring lagi di posisi yang sama. Gua gini, gua sebut dari Yesus. Gua tuh nggak sempat lihat ke depan gua, saking takutnya. Abis itu gua dari Yesus, dia buka pintunya, tutup lagi. Dia seolah-olah dia keluar, tutup. Dia jalan ke samping itu. Dan gue masih lihat hitam-hitamnya itu lewat siluetnya gitu. Abis itu gue dari Yesus, gue bukannya kayak ketiduran, gue buka mata lagi kan, the real kok itu kayak transisi dari warna biru jadi kayak putih lagi, kayak normal lagi, kayak ada transisinya gitu, kayak fade in fade out tapi versi itu. Gue langsung tuk jantung gue kan berdebar. Hal pertama yang gue lakuin adalah telepon papaku. Jam 2 subuh di Balikpapan, which is jam 3 atau jam 3 di Pontianak. So jam 3. Bapakku angkat telepon, nggak tahu kenapa. Biasanya kalau malam gue telepon tuh nggak pernah angkat. Kali itu satu kali telepon angkat. Kok kenapa? Kamu kenapa? Pak, tolong doain aku dari jauh. Aku minta tolong banget. Aku takut, aku bilang. Kamu kenapa? Aku akan ceritain, tapi besok aku bilang. Tapi nanti aku bilangnya. Tunggu udah di kantor aku bilang. Akhirnya didoain, aku doa lagi. Nah, gue denger senandung itu lagi waktu gue lagi berdoa kok. Tapi kayak di luar. Oh. Kayak di kamar sebelah gitu lah. Gue doa abis itu langsung gak bisa tidur kan. Gue buka lagu rohani pakai laptop. Buka lagu rohani itu volumenya lumayan. Nggak berani full, takut ngeganggu teman sebelah. Oke. Lumayan lah, pokoknya bisa gue denger lah. Nah itu sampai pagi nggak bisa tidur tuh, kayak cuma tidur ayam, takut banget. Nah itu yang terjadi waktu gue di Balikpapan, dan itu yang paling horor di situ. Iya, itu horor sekali sih. Itu anjir kok, sampai saat ini gue nggak bisa lupain. Kalau itu mimpi, kita kan mimpi kan biasa memori kita tuh berusaha untuk kita tuh lupa tentang hal itu. Tapi ini tuh enggak. Masa ini terasa kan dia mainin jari kaki kan? Dia sambil humming. Anjir. Sebenarnya ada satu lagi, cuma terakhir kali gue ceritain ada di podcast sebelumnya. Itu orang yang bisa ngelihat, berkata sosoknya langsung datang. Saat itu juga live. Dan anjir langsung merinding. Serem dan banget. Suasananya langsung berubah saat itu juga. Jadi di Jakarta tuh kami tuh berencana bikin 4 episode nih. 4 jam, 1 episode 1 jam. Di episode ketiga gue ceritain hal itu, langsung cut. Karena udah nggak mampu. Kebetulan ada Nia juga di situ. Dan dia juga kena. Kena gimana nih? Kayak ngerasain entity-nya, tapi dia nggak berani. Gitu. Jadi Nia pura-pura tidur. Luar biasa. Sebenarnya hal ini itu kita nggak bisa pungkiri ada atau enggaknya. Karena ada memang. Tapi itu ya kita gimana lah ya untuk bisa tidak saling mengganggu lah ya. Iya, betul. Nah, mungkin itu aja cerita dari Komarius dan dari gua kali ini. Lumayan luar biasa cerita hari ini. Lumayan merinding berkali-kali ya ini ya. Mungkin kalau ada insight yang bisa diambil, apa kok? Insight ya? Apa ya? Jangan semprol aja kali ya kalau kita dalam... Sebenarnya kalau bertemu hal-hal seperti ini, kita tidak perlu takut ya harusnya ya.
Iya. Karena kalau di kitab suci aja ngomongnya tuh sebenarnya derajat kita lebih tinggi. Betul. Jadi nggak perlu takut kita. Cuma mungkin kita lebih ke arah kaget dan shock kali ya tiba-tiba. Kaget karena memang jarang lihat yang begini. Dan mendadak kan biasanya kan. Mendadak dan sorry to say bentukannya kurang enak dipandang, ya kan? Betul. Itu dia. Sebenarnya kalau mau cerita ya nggak habis-habis sih. Iya. Point of view orang kan berbeda-beda. Cuma kita di sini bukan untuk menakuti kalian, tapi kita di sini untuk berbagi pengalaman hidup aja. Nah, paling sekian dari video kita kali ini. Komaris, ada yang mau ditambahin? Itu saja, cukup. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan gue lupa, kita harus berterima kasih kepada sponsor kita kali ini, Agromekar Kalimantan. Nah, kenapa Agromekar Kalimantan ini selalu mensponsori video kita di Pontianak? Ya, karena Agromekar Kalimantan ini punya saya sendiri. Jadi untuk menutupi biaya produksi, biaya investasi alat ya, jadi kita harus selalu mempromosikan Agromekar Kalimantan. Dan bagi kalian yang butuh benih, kalian punya kebutuhan beli media tanam, segala macam yang berkaitan dengan pertanian, kalian bisa langsung cek Agromekar Kalimantan. Ada websitenya, ada Shopee-nya, semuanya lengkap, ada di deskripsi di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gua Yakob dan Saya Marius. sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau kalian punya komentar apa, langsung tulis kolom komentar di bawah. Bye-bye. Bye. Gimana kok? Oke, jadi tadi pas lagi penutupan, itu saya dengar ada suara dari ruang tamu. Dari sini ya? Ruang tamu sebelah sini. Suara apa tuh? Suara kayak, mungkin kayak kardus gitu lah ya. Tapi kok bisa bunyi? Kardus. Kardus digeser gitu. Kayak gini. Kayak gitu, cuma lebih Berat. Ada ya? Ada. Mungkin kamu bisa Mungkin kita putar cek. ulang. Mungkin kita nanti cek di editing lah ya. Kayak putar ulang, dengerin suaranya. Dia beneran dekat sini. Oh, kan kau merinding lagi gue. Sama. Soalnya terakhir kali gue syuting sama Ko Frankie tuh, sama Ko Nathan habis itu kami nangkap suara. Udah denger belum? Belum sampai situ. Belum ya. Nanti habis ini gue Nanti kasih. aku Kita syuting di sini guys. Nah, ini kita sekalian kasih behind the scene-nya lah ya. Kita syuting di sini. Ini biasanya kami buka, cuma karena ada satu dan lain hal kita tutup sekarang. Kita tadi syutingnya di sini. Terus Komaris dengar suaranya di Suaranya beneran di sekitar area-area sini lah ya. area sini. Ini kita memang nyalain kipas sih, tapi nggak mungkin bisa ngedorong sampai kardus-kardus gitu sih. Iya. Nanti kita cek di editing lah ya. Oke. Serem. Ayo kita makan dulu. Ayo, let's go.